Halo, ketemu lagi bersama Om Rix. Di hari Sabtu yang cerah ini, kita akan membaca berita olahraga khusus di hari Sabtu ini, tanggal 7 Agustus tahun 2021. Nah, hari ini akan ada pertandingan besar di Olimpiade Tokyo 2020, yaitu final sepak bola putra antara pasukan Brasil melawan pasukan Spanyol. Beritanya di Kompas berjudul sepak bola putra hadapi Brasil di final, La Rosita membawa harga diri Eropa. Spanyol membawa dua misi besar jelang melawan Brasil pada final sepak bola putra Olimpiade Tokyo di Stadion Nissan Yokohama, Jepang, Sabtu. Hari ini, selain mengejar medali emas, mereka juga ingin mengembalikan harkat sepak bola Eropa yang tidak lagi pernah berjaya di ajang Olimpiade dalam 29 tahun terakhir. Terakhir kali tim sepak bola putra Eropa meraih emas Olimpiade adalah pada tahun 1992 di Barcelona. Menariknya, ketika itu Spanyol yang menjadi tuan rumah menjadi juaranya. Kala itu La Rosita menumbangkan tim Eropa lain Polandia 3-2 di final. Itulah kali pertama cabang sepak bola di Olimpiade memakai regulasi skuad berisikan para pemain U23. Dalam 6 edisi Olimpiade selanjutnya, duta Eropa hanya mengukir prestasi terbaik berupa medali perak. Hal itu diraih Spanyol pada Olimpiade Sydney 2000 dan Jerman di Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente bersyukur bisa memiliki skuad U23 terbaik. Menurut dia, pemain Spanyol di Tokyo 2020 adalah salah satu skuad muda terbaik La Rosita dalam beberapa dekade terakhir. Generasi tim ini tidak akan terulang. Saya bangga bisa menjadi bagian dari tim yang memiliki ambisi mencetak sejarah baru, ujar Fuente dalam konferensi pers hari Jumat malam kemarin. Kami akan menghadapi final dengan keadaan tenang. Ini adalah kesempatan yang harus dinikmati karena berlaga di final Olimpiade adalah momen unik, kata Fuente yang mempersembahkan trofi Piala Eropa U21 2019 untuk Spanyol. Adapun gelandang Brasil Claudinho berkata Brasil telah menargetkan diri untuk mempertahankan emas Olimpiade ketika menuju Jepang. Laga nanti akan menjadi final yang sangat indah, sebuah rintangan yang menarik untuk diatasi. Semoga kami bisa memenuhi mimpi untuk meninggalkan Jepang dengan medali emas, ujar Claudinho. Apabila mengalahkan Spanyol, Brasil akan menyamakan prestasi Argentina yang meraih emas dalam 2 edisi Olimpiade beruntun sejak Barcelona 1992. Argentina mencatatkan prestasi itu pada Olimpiade 2004 dan 2008. Berkat lolos ke final, Brasil menjadi tim kedua dalam sejarah yang konsisten meraih medali dalam 4 Olimpiade beruntun. Mereka sebelumnya meraih medali perunggu di Beijing 2008, perak di London 2012, dan emas di Rio de Janeiro 2016. Begitu beritanya di Kompas. Jadi nanti malam seru sekali. Jadi Brasil sebagai juara bertahan dari Olimpiade 2016, sementara Spanyol juara bertahan juga cuma dari Olimpiade tahun 92, 29 tahun yang lalu. Nah, tim Spanyol ini adalah tim yang menurut pelatihnya adalah generasi yang terbaik, memiliki skuad U23 terbaik. Jadi isinya memang pemain-pemain muda, umur 23 tahun yang bermain di Olimpiade. Dan mereka telah memenangkan trofi Piala Eropa U21 tahun 2019, baru tahun lalu, tahun 2019 atau 2 tahun lalu mereka menjadi juara Eropa. Tim yang sama sekarang akan melawan Brasil di final Olimpiade. Tekanannya besar.
Jadi kalau di pos kota sekarang kita baca berita yang sama di pos kota dengan judul La Roja menghindari tekanan. Duel melawan Brasil di final Olimpiade Tokyo. Jadi ini mengenai pertandingan juga. Nanti laga big match akan terjadi di final cabang olahraga sepak bola Olimpiade Tokyo 2020. Duel tim besar Brasil dan Spanyol akan saling bunuh di International Stadium Yokohama pada Sabtu 7 Agustus nanti sore. Begitu beritanya, jadi sama-sama ini dua berita dari dua harian cetak yang Om baca, dua-duanya menyoroti Spanyol. Dari sisi Spanyol, satu sebutnya Spanyol sebagai La Roja, kalau yang di Kompas sebutnya La Rojita. Mana yang benar? Pertandingan antara Spanyol dan Brasil bisa kita tonton nanti jam 18.30. Perkiraannya gimana? Kalau Om Rik sendiri punya feeling Spanyol nih akan jadi juara Olimpiade, mengalahkan Brasil. Itu feeling pertama, Spanyol juara. Feeling yang kedua, dengan skor 3-2, Spanyol akan menang. Tahu feelingnya cocok apa enggak? Namanya juga feeling kan. Kita buktikan nanti, kita tonton sama-sama di televisi masing-masing ya. Nggak boleh berkerumun. Mohon maaf kalau berkerumun nanti disamperin nanti. Kita akan nonton pertandingan nanti sore antara Spanyol dan Brasil. Kita boleh senang-senang. Nah, berita olahraga, ada dua lagi berita olahraga yang Om ingin bacakan siang ini. Jam 11.20 siang ini Om bacakan di tempat Om 11.20 di Jakarta, panas nih sekalian jemur. Ini yang pertama mengenai Valentino Rossi yang sudah menyatakan akan pensiun dari dunia balap motor. Dari pos kota berjudul Valentino Rossi sedih pensiun di akhir musim 2021. Kabar mengejutkan datang dari dunia balap motor. Pembalap Valentino Rossi resmi memutuskan pensiun dari MotoGP di akhir musim 2021 mendatang. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Rossi saat jumpa pers. Kata Rossi, "Saya bilang saya akan mengambil keputusan untuk tahun depan setelah liburan musim panas dan saya memutuskan untuk berhenti di akhir musim. Sayangnya ini akan menjadi setengah musim terakhir saya sebagai pembalap MotoGP." Selanjutnya menurut Rossi, dan itu sulit. Ini momen yang sangat menyedihkan karena sulit untuk mengatakannya dan mengetahui bahwa tahun depan saya tidak akan balapan dengan sepeda motor lagi, kata Rossi. Rossi memulai melakoni debut di Grand Prix pada tahun 1996 lalu atau 25 tahun yang lalu. Sejak itu pembalap 42 tahun tersebut sukses mendapatkan prestasi luar biasa dengan menjabat 9 gelar juara dunia. Gelar juara dunia pertama di Rossi didapat pada kelas 125cc di tahun 1997. Ia kembali meraih gelar juara di kelas 250cc pada tahun 1999. Pembalap yang berjuluk The Doctor itu kemudian naik kelas 500cc pada tahun 2000 bersama Honda dan mampu menjadi juara di kelas tertinggi pada 2001. Setelahnya Rossi kembali melanjutkan prestasi apiknya bersama Honda dengan meraih gelar juara di tahun 2002 dan 2003. Tahun 2004, Rossi memutuskan pindah ke Yamaha. Performa apiknya terus berlanjut meski telah pindah tim. Rossi kembali meraih gelar juara dunia. Hal itu ia raih pada tahun 2004, 2005, 2008, dan 2009. Selain itu, Rossi menjadi pembalap yang sukses mengantongi 115 kemenangan serta 235 podium. Seiring berjalannya waktu, performa Rossi tidak terlihat seperti dulu lagi. Hal itu berbarengan dengan usia dia yang semakin bertambah. Sekarang sudah 42 tahun, Rossi mau pensiun. Begitu beritanya, Om jadi mikir, kira-kira Rossi mau ikutan balapan liar gak ya di Jakarta ya? Kalau ada yang mau bayar mungkin bisa juga kali. Berita yang terakhir yang ingin Om bacakan ini mengenai Lionel Messi dengan judul Lionel Messi resmi tinggalkan Barcelona.
Berakhir sudah petualangan Lionel Messi di Barcelona. Bintang asal Argentina tersebut dipastikan tidak akan bertahan di tim berjuluk Blaugrana tersebut. Kabar mengejutkan itu telah disampaikan langsung oleh Barca melalui laman resminya pada Jumat dini hari tadi. Dalam pernyataan resmi itu tertulis, kendala finansial lah yang membuat Barca gagal mempertahankan Lionel Messi. Meskipun klub dan pemain mencapai kesepakatan dan niat jelas mereka untuk menandatangani kontrak baru hari ini, tidak dapat terjadi karena kendala finansial dan struktural. Demikianlah pernyataan resmi Barca. Akibat situasi ini, Messi tidak akan bertahan di FC Barcelona. Kedua belah pihak sangat menyayangkan keinginan pemain dan klub pada akhirnya tidak akan terpenuhi, tambahnya. Kontrak Messi di Barca memang sudah berakhir sejak 30 Juni lalu. Akibatnya sejak saat itu dirinya berstatus pemain tanpa klub. Barca pun terus berusaha untuk melakukan negosiasi dengan kapten timnas Argentina itu. Sejumlah rumor pernah menyebut jika Messi bersedia bertahan meski gajinya berkurang 50%. Begitu beritanya. Jadi Lionel Messi sekarang resminya sedang nyari kerjaan baru di tim mana. Mungkin siapa tahu dia boleh masuk di Liga 1 PSSI ya, kalau ada yang mampu bayar ini Messi. Jadi PSSI kita nonton bola bisa senang semua. Siapa tahu. Boleh kan kita berharap. Begitu dulu berita hari ini, Sabtu yang cerah. Di Sabtu yang cerah ini semoga hari-hari kamu semua tetap boleh cerah, tetap boleh senang dan boleh gembira bersama keluarga dan juga bersama Om Rix. Jempolan.